Shalom, jemaat yang hadir di ibadah minggu ini. Ini adalah kesempatan saya pertama untuk menyapa jemaat dan menyampaikan kebenaran firman di ibadah hari minggu. Semoga ini jadi berkat buat kita semua. Jemaat, belakangan saya amati baik di gereja kita sendiri maupun di gereja-gereja Tuhan lain, selama pandemi COVID-19 ini, banyak khotbah-khotbah dari hamba Tuhan, baik khotbah minggu, khotbah tengah minggu, ada khotbah bebas yang lepas dari acara-acara tertentu. Itu banyak diinspirasikan oleh krisis yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Beberapa hanya menekankan pada kita harus beriman, kita harus bersabar, dan seringkali yang diklaim adalah Mazmur 91, ya, bahwa orang benar itu tidak akan mengalami kesusahan sekalipun ada bencana, ada orang jatuh di kiri dan kanan kita. Bahkan ada yang bersifat spekulatif seperti seorang pengkhotbah terkenal yang mengatakan COVID-19 ini adalah indikasi dari one world government yang akan terbentuk. Bahkan dia menuduh WHO yang mengatur kita harus menggunakan masker, mengatur kita untuk hidup dengan social distancing. Itulah awal dari kontrol negara kepada warga negaranya. Ya, ini adalah perwujudan atau jalan menuju one world government. Tapi menurut saya khotbah-khotbah ini adalah masih sifatnya spekulatif. Nah, pagi ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya gumuli sendiri, atau saya bertanya panjang, dan juga berbulan waktu saya mengalami sakit, ya. Sebetulnya ada topik khotbah yang saya siapkan sebelum ini, yang saya sebut sekolah kehidupan. Tapi menurut saya rasa topik ini sendiri yang harus saya sampaikan. Nah, topik pagi ini yang saya sampaikan adalah merapat kepada Tuhan waktu kesesakan. Merapat kepada Tuhan waktu dalam kesesakan. Saudara, manusia seringkali menjadi sesak, tersesat, tertekan waktu mengalami krisis. Nah, kita mau belajar dari firman Tuhan bagaimana Alkitab mengajari kita waktu kita menghadapi krisis. Maka kita baca dulu Mazmur 50 ayat 15. Nanti sudah kita baca Mazmur 107, kita habisi pasal itu. Kita baca dulu Mazmur 50 ayat 15. Saya baca ya, karena satu ayat aja. Berserulah padaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut, saya ngajak kita berdoa dulu supaya urapan Tuhan, kuasa Roh Kudus benar menyertai pemberitaan firman ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang berinspirasi, Kau juga memberikan kekuatan, Kau yang beri hikmat, urapan untuk menyampaikan kebenaran firman ini kepada jemaat-Mu. Ambil alih saat ini, agar mereka yang datang pada pagi hari ibadah minggu ini tidak kembali ke rumah mereka dengan sia-sia. Mereka membawa sesuatu, mereka tahu Allah berkata-kata kepada mereka. Di dalam nama Yesus, kami berkatinya. Amin. Kembali pada ayatnya. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku, Allah katakan pada umat yang mengalami kesesakan untuk berseru kepada Tuhan. Lihat, Allah mengatakan, bahkan kata berseru itu menunjukkan perintah. Allah memerintahkan umatnya untuk berseru kepada Dia. Bukan sekedar menguatkan iman, yang kita perlu menguatkan iman. Bukan sekedar kita mengklaim janji Dia. Tapi Allah jelas-jelas katakan, kalau umatnya di dalam kesesakan, Allah menginginkan kita berseru kepadanya, memanggil namanya, dan bukan hanya itu, Dia berjanji akan meluputkan kita dari kesesakan itu. Dan ada target Tuhan dari kesesakan yang Dia izinkan terjadi pada kita, yaitu bahwa engkau akan memuliakan aku. Jadi Allah sering menggunakan krisis, di mana krisis membuat kita terasa tersesat,
Dan kalau kita tersesat, Allah ingin kita berbalik kepadanya, berapat kepadanya, berseru kepadanya, dan Allah akan membebaskan kita. Setelah Allah membebaskan kita, nama Tuhan akan dimuliakan. Nah, itulah yang Allah kehendaki kalau kita menghadapi krisis. Bukan sekedar kita mengklaim janjinya, tapi kita nggak mengerti senario Tuhan atau agenda Tuhan di balik krisis. Karena krisis itu diizinkan Tuhan terjadi pada manusia, ada agenda Tuhan yang harus digenapi behind krisis itu. Mari kita lihat lagi lebih jauh lagi di Mazmur 107. Kita buka caption berikutnya, slide berikutnya. Mazmur 107. Seharusnya kita baca dari ayat 1, tapi kita baca dari ayat 4 saja. Ayat 4, lewat ayat 10, ayat 17. Karena waktunya sangat terbatas, kita gunakan Zoom. Saya baca ayat 4, Mazmur 107 ayat 4. Ada orang yang membara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman mereka tidak mereka temukan. Ayat 5, mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah dan lemah lesu di dalam diri mereka. Lihat, mereka mengalami krisis, mereka tertekan, mereka sesak, dan pada akhirnya mereka berseru-seru pada Tuhan, dan Tuhan meluputkannya pada ayat berikutnya. Tapi kita lompat lagi ayat 10. Tadi ada orang yang membara padang gurun. Nah, ayat 10 dikatakan ada orang-orang yang duduk dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Nah, sudah katakan, karena mereka memberontak pada perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Kembali sudah itu ayat Alkitab mencatat mereka berseru-seru pada Tuhan, memanggil nama Tuhan, dan Tuhan intervensi membebaskan mereka, dan mereka memuliakan Tuhan. Sebagaimana dikatakan di Mazmur 50 tadi, ya. Berserulah padaku waktu kesalahan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Digenapi di sini. Kita lihat ayat 17. Ada orang yang jadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Jadi dosa bisa juga membuat kita tersesat dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ayat 18, 19, 20 bercerita bahwa akhirnya mereka berseru-seru pada Tuhan dan Tuhan membebaskan mereka dan akhirnya mereka memuliakan Tuhan. Ayat 13. Ada sekelompok orang berbeda lagi. Ada orang yang mengarungi lautan dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Ada mereka melihat pekerjaan Tuhan. Artinya ini bukan orang jahat, mereka bukan orang yang berbuat dosa, juga mereka bukan orang yang memberontak dan durhaka menista firman Tuhan sebagaimana ayat sebelumnya. Tapi toh Tuhan mendatangkan krisis, mendatangkan kesesakan pada mereka, mendatangkan ombak sehingga mereka ketakutan, lalu mereka akhirnya mabuk dan mereka tersesat, mereka heavily, lalu mereka datang berseru-seru pada Tuhan, dan Tuhan menendangkan ombak itu, dan mereka bersyukur kepada Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Kembali Mazmur 50 ayat 5 itu digenapi lagi. Nah, pesan yang terakhir pada ayat 43 masih di Mazmur 107 dikatakan, siapa punya hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Artinya kita sudah menggambarkan kalau kita merasakan sikap yang benar itu bagaimana, dan kalau kita berhikmat kita harus tahu bersikap yang sama. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Kita lihat secara tadi itu kelompok orang. Sekarang kita lihat khusus pada umat Tuhan, umat Israel. Umat Israel itu pernah berbudak di Mesir. Mereka tidak begitu kenal Tuhan karena Abraham, Yakub, ya kalau kita lihat tidak begitu mengajarkan atau mungkin tidak begitu menularkan karena takut akan Tuhan kepada anak-anaknya. Buktinya anak-anak mereka menzolimi Yusuf. Artinya mereka tidak firman Tuhan tidak hidup dalam sebagian besar anak-anaknya. Sehingga waktu mereka diperbudak di Mesir, setelah Yusuf tidak begitu pengaruh lagi, Yusuf sudah meninggal dan Firaun yang kenal Yusuf sudah meninggal, lalu bangsa Mesir memperbudak bangsa Israel. Apa yang terjadi? Mereka tertekan, mereka tersesat, merasa sesat, lalu mereka berseru-seru kepada Tuhan pada ayat Keluaran 22 ayat 23. Dan Tuhan intervensi mengirim Musa dan membebaskan mereka. Lihat, umat artis pola ini sudah ada sejak umat Tuhan di Mesir. Pola ini juga berlanjut pada waktu pola ini juga terjadi pada Ulangan 24 ayat 15. Kasus ini kasus perorangan. Kita baca dulu. Ulangan 24 ayat 15. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upah sebelum matahari terbenam.
Ia mengharapkannya karena ia orang miskin. Supaya jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, hal itu menjadi dosa bagimu. Ini ceritanya, konteksnya adalah hubungan pengusaha dengan buruhnya. Ini teguran pada seorang pengusaha, janganlah menunda-nunda kalau bayar upah, supaya jangan buruh kita berseru-seru kepada Tuhan sehingga engkau sebagai pengusaha dianggap berdosa. Ya, sekali lagi, ini umat Israel berseru kepada Tuhan, hubungan atasan bawahan bisa terjadi begitu. Kalau bawahan berseru kepada Tuhan, maka atasan juga bisa bermasalah. Hakim-Hakim 3 ayat 15 ini berkata gini, lalu orang Israel berseru-seru pada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yaitu Ehud, anak Gera orang Benyamin. Ini konteksnya adalah waktu bangsa Israel berdosa, Tuhan membiarkan bangsa asing menjajah mereka, menyesakan mereka, mereka merasa tersesat, mereka merasa tertekan, lalu mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan membangkitkan hakim yang baru, yaitu Ehud. Dan pola ini terus berlanjut. Terjadi juga pada waktu di Perjanjian Baru. Waktu Petrus dan Yohanes ya, Petrus dan Yohanes kalau tidak salah ya, dua orang murid Yesus dipanggil oleh Sanhedrin untuk tidak berbicara lagi nama Yesus, untuk mereka jangan sekali-kali bawa Injil. Lalu mereka datang kepada para rasul yang lain, 12 rasul yang lain, mereka berkumpul, lalu mereka berkumpul di suatu rumah, mereka mengunci pintu dan mereka berseru-seru kepada Tuhan dan katanya, ya Tuhan, engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan isinya, dan seterusnya. Saudara, pola itu lanjut. Terjadi perjanjian laut terjadi pada perorangan. Bahkan Yesus waktu tekanan yang berat, waktu dia tinggalkan banyak orang, dia sendiri kayu salib, dia berseru-seru kepada Bapaknya, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ada pola, kalau kita dalam krisis, kita dalam kesesakan, berseru kepada Tuhan, itulah memang pola yang Tuhan kehendaki. Bukan sekedar menguatkan iman, tapi kita nggak mengerti kenapa Tuhan izinkan krisis terjadi pada kita. Karena kalau kita menguatkan iman, kita kadang bisa hanya merasakan hati, tapi kita tidak mau mengoreksi diri. Padahal krisis itu dipakai Tuhan untuk mengoreksi umatnya. Mari kita lihat slide berikutnya. Oh, dia masih lanjutan ya, bahwa saya masih lihat beberapa ayat bahwa pola berseru masih terjadi di kitab Samuel, kitab Taurat, dan seterusnya, dan ini masih sama ya. Jadi saya menunjukkan pola ini ada sepanjang awal perjanjian lama sampai di awal perjanjian baru. Kita lanjut slide baru. Nah, why and how the crisis ya. Bagaimana sih dan kenapa dan bagaimana sih krisis digunakan Tuhan untuk mendorong orang merafatkan diri pada Dia. Yang pertama, kadang-kadang kita euforia. Kadang-kadang waktu euforia, tahu euforia? Itu kita bergembira berlebihan sehingga kita lupa menggenapi agenda Tuhan. Ini terjadi pada Yosua 18 ayat 3. Waktu itu orang Israel sudah duduk di tanah perjanjian sebagian, belum seluruhnya. Tapi mereka udah rasa senang-senang, mereka bersantai-santai, mereka lupa menggenapi seluruh firman Tuhan. Dan datanglah firman Tuhan ini, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah yang lainnya. Kegembiraan yang berlebihan kadang-kadang kita menjadi lupa untuk terus melanjutkan. Saya melihat kesalahan ini walau lebih halus terjadi pada gereja kita. Setelah gedung gereja ini terbangun, saya lihat ada sedikit euforia pada jemaat ini. Jika kita sudah merasa berpuas diri, padahal agenda Tuhan masih jauh, masih banyak belum diselesaikan, lawan kejahatan belum tercapai, ya. Sangat pada kerajaan Indonesia belum terjadi, ya. 5.000 jemaat belum terjadi, kita jangan terjawab, kita nggak boleh berhenti lah euforia ini, ya. Gedung belum, SD belum terbangun, belum PAUD juga belum tuntas, soalnya kita masih dalam perjalanan. Jangan kita bermalas-malas. Kalau tidak, Tuhan akan gunakan krisis untuk membuat kita merawatkan Dia agar kita ngerti agendanya. Kenapa Tuhan menggunakan krisis untuk mendorong kita merawat kepada Dia? Alasan kedua, karena kita sering bodoh. Ya, bodoh tidak ngerti apa kehendak Tuhan. Sebagaimana Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kadang-kadang karena kita nggak ngerti kehendak Tuhan, izinkan krisis menekan kita, sehingga kita berseru mencari wajah Dia, akhirnya kita ngerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi bukan semata-mata karena kita
melawan dia, tapi hanya karena kita tidak menggenapi kehendak dia dalam hidup kita sebagai pribadi maupun sebagai jemaat. Kenapa? Dan bagaimana Tuhan menggunakan krisis? Tuhan juga kadang-kadang menggunakan krisis untuk memperkenalkan dirinya. Dirinya itu pribadi bagaimana? Selama saya sakit, saya menyadari kekudusan Tuhan itu luar biasa sekali. Aku gentar sekali. Aku semakin dekat dengan kematian, aku rasakan kudusnya dia. Aku makin kenal dia dan aku makin takut sama dia. Saudara, Tuhan menggunakan krisis untuk memperkenalkan siapa dia. Berikutnya, kenapa dan bagaimana Tuhan menggunakan krisis? Yang kedua, yang berikutnya adalah karena Tuhan ingin menarik kita lebih dekat dengan dia. Draw me near, bahkan itu menjadi syair lagu. Draw me near, bahkan Mazmur pun ada lagunya. Bahwa aku tidak sebaik bagimu, supaya aku belajar ketetapan. Lihat, Daud sendiri bilang tidak sebaik bagi dia agar dia belajar tentang firman Tuhan. Draw me near Lord, itu sebuah judul, ada sebuah syair lagu penyanyiannya. Tariklah aku lebih dekat kepadamu ya. Tuhan kadang menggunakan krisis untuk menarik kita lebih dekat kepadanya. Slide berikutnya. Lalu apa goalnya semuanya itu? Di bumi, ini goal luar di bumi. Tuhan menghendaki adalah ingin menciptakan, ingin membuat suatu umat yang kudus, yang rajin berbuat baik, umat kemuliaan untuk kemuliaan, umat kesayangannya. Ya, Allah ingin menguduskan sekelompok orang di bumi ini yang mencerminkan dirinya sebagai umat kemunyaannya sendiri. Saudara, dalam kekristenan ini juga jemaat Hillsong, itu ada 3 tahapan. Pertama, kita dibenarkan. Dibenarkan, kita di-justify. Ya. Justify. Yang ketiga, kita dikuduskan. Ya. Kita dikuduskan di sanctification. Fase setelah kita di sanctification, dikuduskan, maka ada fase ketiga, kita dimuliakan, glorify. Nah, orang Kristen harus mengalami fase ini. Pola itu kita lihat dari Mesir keluar dari Mesir itu kita di justify, kita dibenarkan. Masuk pada pasir, kita di sanctification, di sanctify, kita dikuduskan, dimurnikan karakter kita. Masuk dalam perjanjian, kita dimuliakan, di glorify. Jadi tujuan saat krisis yang menjadi kita ada proses pengudusan bagi kita, karakter kita, cara berpikir kita, moral kita itu semakin dimurnikan. Karena Tuhan ingin punya umat yang kudus, yang kenal betul dia, yang benar-benar peka dengan kehendak dia, yang ngerti kehendak dia, yang bisa efektif menjadi alat kerajaannya. Titus 2:14 katakan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan baginya suatu umat kepunyaan sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara, itu target Tuhan. Kita rajin berbuat baik. Maka saya suka bilang, jangan malas berbuat baik, jangan takut berbuat baik. Jangan takut memberi, jangan takut berbuat baik. Karena itu memang bagian dari fungsi gereja, ya. Berbuat baik. Kalau kita sudah tidak berbuat baik, kita tidak lagi ibarat garam yang sudah kehilangan asin. Mari kita masuk ke slide berikutnya. Lalu kalau kita tahu Allah ingin membentuk suatu umat kepunyaannya, umat kudus, umat kesayangannya, Allah ingin menguduskan kita. Lalu kita bertanya, apa respon kita yang baik agar kita menjadi partner yang baik, agar kita bisa bekerja sama dengan baik. Karena dua pihak ini bekerja sama untuk mencapai target lebih cepat. Tidak bisa tidak. Kita harus mencari wajah Tuhan dan kekuatannya. Firman Tuhan, carilah wajahnya selalu. Tuhan Mazmur banyak sekali, carilah wajah Tuhan. Tidak bisa tidak, hidup kita harus sudah saatnya gereja ini mulai fokus perkara-perkara yang di atas. Kita harus tinggalkan perkara-perkara di gereja, tidak lagi harus terlibat dengan dukung sana, dukung sini, ya, cari sini, cari sana. Gereja fokus mencari Tuhan dan kehendaknya. Itu respon kita yang benar. Kita harus cari wajahnya, di mana dia ada kita cari, di mana suara Tuhan di sana ada, kita harus cari. Tuhan seperti Paulus kata, hidupku ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Yang kukehendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan. Ini harus menjadi sikap hidup kita yang sudah sekian lama menjadi Kristen. Kita tidak lagi bersikap kanak-kanak. Kita harus mencari perkara-perkara, fokus kita perkara. Bukan berarti kita nggak peduli masalah makan dan minum.
Tapi jangan masalah makan minum itu buat fokus kita jatuh dalam skala prioritas utama kita mencari Tuhan. Segala sesuatu itu untuk Tuhan. Artinya sekalipun kita tidak cukup makan, seharusnya itu tidak membuat kita mengumpat kepada Tuhan. Slide berikutnya. Ini ringkasannya semua yang saya sudah sampaikan. Karena harusnya Allah memahami bahwa manusia itu dalam perjalanan hidup bisa mengalami kesesakan. Allah memahami itu. Allah menggunakan kesesakan itu untuk menarik manusia dari berbagai latar belakang untuk datang mendekat kepada Dia. Artinya seluruh kesesakan termasuk COVID-19 ini Allah ingin menarik manusia dekat kepada Dia. Jadi jangan hanya kita menguatkan iman, tapi kita mengeraskan hati, ya. Iman mengeraskan hati, kita nggak punya kesukaan, kita akan mati konyol, ya. Karena kita nggak tahu agenda Tuhan yang maunya apa. Ya. Allah mendemonstrasikan kesetiaannya dengan meluputkan umatnya dari kesesakan. Selama kita bersama Tuhan, COVID-19 tidak akan membunuh kita. Kita akan lihat kesetiaan Tuhan memeliharanya. Tentu kita harus bekerja sama dengan mencari wajahnya, seperti saya kata-kata nih. Saudara, kita ini sering ingin hidup tanpa Allah, tanpa Tuhan. Tapi dengar saudara, Allah tidak ingin hidup tanpamu. Allah hidup dulu dalam kekekalan hanya sendirian, ya. Tapi Allah menciptakan manusia agar manusia menyuarakan keberadaannya, agar manusia bisa mengakui kemuliaannya. Allah ingin hidup bersama manusia. Manusia adalah buah hati Allah sendiri. Kau boleh mau hidup tanpa Allah, tapi Allah tidak mau hidup tanpamu. Benar kata Rasul, sekalipun aku pergi ke dasar lautan, engkau ada di sana. Aku terbang jauh tinggi, engkau pun ada di sana. Allah selalu mengejar kita dengan krisis, dengan segala sesuatu. Semuanya ingin kita berbalik kepada Dia, merawat kepada Dia, kembali menyembah kepada Dia. Saudara, apa yang terjadi di hidup, kau harus mengerti. Ada agenda Tuhan ini digenapi dalam hidup. Kembalilah kepadanya. Kita diciptakan untuk bersama Allah dan memuliakannya, bukan yang lain. Kita diciptakan untuk bersama Dia. Kita diciptakan bukan untuk masuk neraka. Kita diciptakan untuk bersama Dia, untuk tinggal bersama dan menikmati kemuliaannya. Itu agenda Tuhan. Kita harus tahu itu. Hal yang lain itu tidak datang dari Dia. Mari lanjut ke slide berikutnya. Tapi di atasnya ada satu ultimate goal, yaitu goal di atas semua goal. Ya, tadi hanya itu di goal di Dwi, sekarang goal di atas goal. Goal dari ultimate goal dari semuanya itu adalah Allah ingin kita sebagai pribadi, sebagai umat, itu kita mengenakan pakaian yang kudus, yang layak untuk berpesta. Karena rapture akan terjadi. Kita tahu cerita rapture, kita berpakaian yang layak. Ada kisah, ya ada kisah di Matius 12 dikatakan ada raja mengadakan pesta pernikahan, lalu ada tamu yang tidak berpakaian layak. Lalu Tuhan bilang katanya gini, bagaimana engkau bisa masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tapi orang itu diam saja dan Tuhan usir dia keluar. Saudara, Allah lakukan itu agar kita mengenakan pakaian yang tak bercacat, pakaian kudus, pakaian pesta, agar kita semakin dikuduskan. Semuanya adalah untuk pengudusan kita, pakaian rohani kita. 2 Korintus 5 ayat 2 dikatakan, demikian kita berpakaian dan tidak kelihatan kedapan telanjang. Saudara, kita harus tahu target ini. Orang sekarang berbicara rapture di mana, dan rapture membutuhkan pakaian yang kudus. Karena rapture adalah pernikahan anak domba. Kita harus berpakaian pengantin yang layak. Itulah pengudusan yang Allah berikan. COVID-19 itu menguduskan umat Tuhan, menguduskan gereja. Kalau kau masih hidup Senin Kamis, kau tidak tahu kapan kau meninggal. Kematian bisa menarik kita kawan saja. Selama saya di Warawang, saya terkejut banyak sekali jemaat Tuhan. Dan aku bisa melihat inilah berita yang Tuhan sampaikan kepada jemaat. Inilah saatnya kita semakin sungguh-sungguh. Tuhan tidak akan membiarkan kita miskin. Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan. Kita harus benar-benar hidup sungguh-sungguh kepada Dia, untuk Dia. Wahyu 3 itu dikatakan, tetapi di sana ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Saudara, yang kita disiapkan untuk berpakaian putih agar kita layak. Jangan kedapatan kita telanjang tak berpakaian.
Atau kita berpakaian, tapi pakaian itu berkerut-kerut banyak noda, itu membuat kita tidak layak. Pakaian kita bersih tanpa noda, tidak berkerut-kerut. Itu hanya mungkin kalau kita dikuduskan, melalui proses justification. Seringkali proses justification adalah krisis. Kalau kita ngerti krisis, maka kita akan mengalami proses itu. Ya, kita akan bekerja sama dengan Roh Tuhan agar kita diproses, dikuduskan, dilayakkan, agar nanti kita tidak malu dan kita bisa bersama-sama. Lihat Wahyu 3:6. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di dalam Bapakku. Saudara, saya pernah bilang, kita akan masuk di zaman baru. Saya nggak katakan kita masuk ke akhir zaman. Saya belum percaya kita masuk ke akhir zaman. Kita katakan sebelum akhir zaman, ada yang masuk ke zaman baru. Zaman baru itu akan masuk yang luar biasa sekali. Orang akan semakin individualistis, ya. Sains akan luar biasa. Bahkan Indonesia diprediksi jadi negara terkuat, salah satu negara terkuat di bidang ekonomi, bahkan militer di dunia tahun 2030. Dan hamba Tuhan orang nubuatan Indonesia akan makmur di 2025. Akhirnya saya percaya krisis ini akan terus berlanjut sampai 2014. Baru kita akan pulih 2025, 2024 masih krisis awal, kemudian 2025 puncak dari Indonesia mulai recovery. 2030 kita menjadi negara yang jadi macan Asia. Tapi apa yang harus kita lakukan? Jangan gereja jadi penonton. Kalau gereja ngerti kehendak Tuhan, kita jadi pemain di sana. Kita juga menjadi salah satu soko guru di sana. Karena kuduskan itu, ngertilah apa yang kehendak Tuhan dalam krisis ini. Kita buka slide selanjutnya. Ini slide terakhir. Kenapa Tuhan menggunakan krisis? Kenapa Tuhan membiarkan kita menderita? Ayub tidak berdosa itu dibiarkan menderita dengan yang sangat. Saudara, itu hikmat Tuhan. Anda harus tahu, kita mengatakan Allah itu Bapa. Karena dia Bapa, dia mendidik kita. Didikan dia membawa kita pada karakter yang benar. Bahkan dalam Ibrani dikatakan, hai engkau anakku, jangan kau anggap enteng didikan Tuhan. Jangan kau putus asa apabila engkau diperingatkan. Karena diperingatkan bisa berarti menggunakan krisis menekan kita. Karena Tuhan menghajar. Alkitab mengatakan kata hajar, menghajar orang yang dikasih. Lihat, Tuhan menghajar orang dikasihnya dan yang menyesalkan orang yang diakui sebagai anak. Bahkan lebih lanjut, kalau kita tidak pernah diajar Tuhan, kita itu anak gampangan katanya. Kalau kita anak, maka Tuhan akan menghajar kita. Tuhan akan menguduskan kita. Karena dia ingin kita selamat, kita berpakaian yang layak. Jadi jangan marah pada Tuhan, jangan salah-salah. Karena dia Bapa, maka dia menegur kita dengan keras agar kita berpakaian yang benar, agar kita hidup benar, agar kita berlayak. Lihat, tetapi ia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Kalimat terakhir dari slide terakhir, itu kalimatnya saya beri karena ini. Dia menghajar kita, artinya dia mengizinkan krisis terjadi pada kita, dia izinkan kesesakan terjadi pada kita untuk kebaikan kita. Lihat, kesesakan untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Oh, puji Tuhan. Jangan bersiaplah engkau dalam pengudusannya. Jangan berkeluh kesah dengan COVID-19, karena proses yang Tuhan berikan kepada jemaatnya, pada gerejanya, dan kepada setiap orang yang dikasihnya. Tuhan bilang kalau kita anaknya, kita pasti akan sesakannya. Karena dia ingin anaknya berkarakter. Karakter perlu pendidikan. Anda masuk ke pendidikan militer, akademi, atau sekolah melatih yang militer itu, pendidikan karakternya, keras, gak semua orang tahan. Banyak orang mundurkan diri. Tapi hasilnya tidak diragukan lagi. Demikian Tuhan berwibawa mendidik kita. Jemaat, janganlah kau ngomel, berkeluh kesah apabila kesusahan terjadi dalam hidup. Karena Allah menggunakan krisis, kesusahan, amal dalam hidup untuk menguduskan dirimu agar semakin hari kau semakin layak di hadapannya. Dan Tuhan kata, aku tidak akan malu mengakui engkau di dalam Bapa, dan engkau akan berjalan bersama dia di dalam kemuliaannya. Di dalam nama Yesus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman sudah diberitakan, kiranya jemaat mengerti apa yang ingin engkau lakukan dalam hidup mereka.
Kenapa kau izinkan Indonesia goncang ganjing, bahkan negara-negara dunia goncang ganjing? Karena engkau sedang beracara dengan bumi ini. Karena kedatangan sudah dekat, zaman baru akan datang dan akan diikuti dengan akhir zaman di mana engkau akan datang kedua kali. Biarlah gereja bersiap sebagai wanita yang bijaksana, gadis yang bijaksana, mengumpulkan minyak yang cukup agar pada masa sulit kami bisa bertahan, api kami tak menyala, sehingga kami tidak tinggal dalam kegelapan. Di dalam nama Yesus, kami memberkati jemaatmu itu. Pelihara mereka, jangan ada satupun mereka terambil dengan sia-sia. Pelihara suami mereka, pelihara istri mereka, pelihara anak mereka, pelihara orang tua mereka. Biarlah keutuhan rumah tangga ada dalam jemaatmu. Tuhan, kami minta dengan sangat, biarlah berita bahagia mewarnai gerejamu. Gerejamu semakin mengerti kehendak-Mu dan menggenapi kehendak-Mu di dalam perjalanan hari-hari kedua. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.